Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Ya, saya punya dana fund. Hai para pendengar podcast, dimanapun Anda berada saat ini, semoga para pendengar semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia bersama keluarga, dan makin bertambah rezekinya. Para pendengar, sahabat podcast, setiap dari kita seharusnya dalam mindset kita tanamkan sebuah impian, segala sesuatu yang berkaitan dengan dana fund. Ya, jadi saya punya dana fund, bahkan afirmasikan setiap hari, masukkan ke mindset Anda sehingga Anda sungguh-sungguh mempunyai dana fund. Para pendengar, apa itu si dana fund? Dana fund adalah sebuah dana yang Anda memang persiapkan untuk Anda gunakan untuk fun, untuk bersenang-senang, untuk lifestyle Anda, untuk dihabiskan. Itu bagusnya, tanpa ada perasaan bersalah. Para pendengar podcast, orang yang menyadari dan memiliki dana fund berarti orang tersebut tahu cara mengelola keuangannya benar. Dan kalau orang tersebut tahu cara mengelola keuangannya benar, artinya dia punya kecerdasan finansial, kecerdasan keuangan, kecerdasan mengolah keuangan dengan benar. Orang-orang yang sukses dan berbahagia secara keuangan, memiliki keuangan yang banyak dari tuanya, tidak pernah miskin, itu adalah orang yang cerdas keuangan. Dia bisa mengelola keuangan dengan benar. Salah satunya adalah dana fund ini, teman-teman. Para pendengar, saya sering melihat banyak teman saya yang semua pasti ingin membuat keluarganya bahagia, pasangannya bahagia, ingin menikmati hidup ini, ingin jalan-jalan ke sana, jalan-jalan ke sini, beli gadget baru, beli barang-barang branded. Tapi yang terjadi adalah mereka bisa berbelanja, tapi semuanya tanpa perencanaan keuangan, akhirnya dengan hutang. Bahkan banyak teman saya ke luar negeri saja itu hutang dengan kartu kredit bayar cicil. Nah, kemudian belanja barang-barang bermerek, gadget baru, sepatu-sepatu yang limited edition atau apapun itu, ganti HP yang baru, semuanya dengan hutang kartu kredit dan bayar cicil. Itu akhirnya membiasakan seseorang untuk kebiasaan berhutang kartu kredit, berhutang untuk bayar cicil, dan nantinya akan bertambah hutang yang lain, akhirnya hutangnya makin membengkak dan menjadi problem. Tinggal tunggu bom waktu. Usahakan hidup kita ini kita bisa merencanakan keuangan yang baik sehingga tidak berhutang. Kita harus menunda kesenangan kita. Dalam hidup kita harus menikmati kesenangan. Ya, bersama keluarga kita, pasangan kita harus menikmati apa yang kita inginkan, tetapi ada waktunya di mana kita harus menunda kesenangan ini sehingga tiba waktunya baru kita menikmatinya dengan tanpa beban apapun. Ini dikatakan the real happy, ya, real happiness. Jadi sungguh-sungguh kebahagiaan yang sebenarnya, teman-teman. Nah, teman-teman, ada sebuah dana yang kadang orang lupa mempersiapkan, yaitu dana fund. Dana fund adalah dana yang dimana Anda harus siapkan ini untuk
lifestyle Anda, untuk kesenangan Anda bersama keluarga atau pasangan Anda, untuk Anda habiskan tanpa perasaan berdosa. Di mana cara memiliki dana fund demikian, para pendengar, setiap penghasilan Anda yang masuk, setiap bulan penghasilan Anda harus sisihkan. Entah 5%, 10%, 20%, terserah Anda. Yang dimana Anda sisihkan, masukkan ke tabungan tersendiri. Ini namanya dana fund. Ya, dana ini adalah dana di mana Anda pakai untuk enjoy your life. Untuk lifestyle Anda, untuk kesenangan Anda, untuk kebahagiaan jalan-jalan menikmati hidup bersama pasangan Anda atau keluarga Anda. Jadi kalau kita mau beli, contohnya teman saya mau beli, saya mau beli Hermes, atau saya mau beli sepatu merek tertentu ya, limited edition yang harganya mungkin belasan juta. Saya mau jalan-jalan ke luar negeri dengan anak-anak saya. Saya mau juga beli baju baru. Saya mau juga beli tas branded, apapun itu yang branded. Saya mau ganti gadget baru. Boleh nggak? Boleh. Siapa yang melarang? Tapi belinya dari uang yang mana Anda pakai? Kalau Anda beli tanpa perencanaan, Anda beli dengan cicilan kartu kredit segala macam dengan hutang, itu sih salah kaprah. Ya, Anda tidak cerdas berarti. Anda mau beli itu boleh, semua dibeli dari dana fund. Dana fund Anda ada enggak? Kalau Anda silakan, kalau ada silakan digunakan. Memang dana fund ini dipakai untuk dihabiskan tanpa perasaan bersalah, tanpa perasaan berdosa, tanpa kita hutang kartu kredit, hutang di bank. Tanpa menghabiskan modal kita, tanpa menghabiskan tabungan kita. Ya. Memang khusus dana ini, tabungan fund ini untuk jalan-jalan kesenangan, untuk dihabiskan. Ya teman-teman ya. Jadi setiap bulan Anda harus buka sisihkan, masukkan dana fund, masukkan ke dana fund. Baik 5%, 10%, 20% terserah Anda. Nah kalau Anda mau beli contohnya, mau ganti gadget baru. Dilihat dana fundnya ada nggak? Kalau nggak ada, Anda tunda dulu kesenangan Anda. Tunggu waktunya sampai dana fund Anda sudah tercukupi, baru diambil dari dana fund. Semua terencana keuangan Anda. Itu membuat Anda di hari tua tidak kekurangan keuangan, tidak dikejar-kejar hutang teman-teman ya. Jadi alangkah bahagianya, alangkah tenangnya kalau kita bisa hidup tanpa hutang. Kita nggak stres teman-teman ya. Ini salah satunya solusi adalah dana fund. Anda mau keluar negeri, jalan-jalan keluar negeri dengan keluarga Anda. Atau mungkin keluar kota ya, keluar pulau kemana ya. Dan tempat-tempat indah untuk berlibur. Boleh diambil dari dana fund. Dana fund cukup enggak? Kalau nggak cukup ya ditunda teman-teman. Anda mau beli barang bermerek boleh. Semua dilihat dari dana fund. Anda mau makan di restoran, ya silakan. Semua diambil dari dana fund. Kalau dana fund nggak mencukupi, Anda harus tunda. Sampai waktunya mencukupi, silakan digunakan. Dan dana fund ini harus diketahui, ya terbuka kepada pasangan Anda, kepada anak-anak Anda. Sehingga mereka juga tahu bahwa ada dana yang dimana untuk mereka bisa menggunakan bersama keluarga ke tempat-tempat atau membeli sesuatu yang mereka inginkan atau berlibur contohnya. Jadi anak-anak juga harus tahu ini. Sehingga mereka juga gak terlalu menuntut orang tua, mereka mengerti keadaan keluarga dan juga mereka nantinya bisa menduplikasikan Anda. Bisa cerdas melakukan pengelolaan keuangan teman-teman semua para pendengar podcast. Itu penting dana fund. Contoh ya. Kami selalu melakukan dana fund, sudah lama sekali. Kadang anak-anak kami kepingin ke luar negeri misalnya, ke Amerika. Karena sepupu-sepupu mereka sudah pernah ke Amerika. Kami katakan boleh, dana fundnya ini saat ini belum cukup ke Amerika. Mungkin perlu nabung setahun lagi. Tapi kalau Anda mereka mau ke hanya Australia atau negara-negara Asia, bisa berangkat sekarang. Nah itu contohnya, jadi tinggal mereka memilih. Ya mau menunda 1 tahun ke luar negeri untuk bisa ke Amerika atau ya sekarang ke luar negeri dengan dana yang ada, tempat mana yang cocok.
Ya, sehingga pada waktu kita jalan-jalan yang dana kita pakai adalah dana fund tersebut yang memang sudah dibudgetkan ke arah sana. Itulah teman-teman tentang dana fund, dan mulai hari ini ayo kita sama-sama punya dana fund. Ya, kita menunda kesenangan dan hindari semua hutang-hutang di bank, hutang kartu kredit atau apapun untuk kesenangan kita. Kita mau jalan-jalan, menikmati kesenangan, ayo punya dana fund. Punya dana fund, dana yang harus dihabiskan tanpa ada perasaan bersalah. Sehingga kita bisa enjoy kehidupan kita bersama keluarga kita. Teman-teman, semoga bermanfaat dan saya doakan Anda semua punya dana fund. Saya punya dana fund, Anda punya dana fund. Mulai kita merencanakan keuangan kita ke depannya agar kita dikatakan cerdas keuangan. Cerdas kelola keuangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.